di game yang kedua. Dan sekarang mereka akan membuktikan kembali mampukah ini bisa membuat derby klasik ke-33 ini milik dari EVOS Glory. Ya, karena ternyata ada celah juga untuk mengalahkan Araki Hoshi tadi di game yang kedua. Yes. Dan kalau kita melihat dari, balik lagi ya buat emblemnya, Moskov dengan basic common emblem. Dan juga ada Tenacity di sana. Jadi bermain dengan cukup defensif ternyata untuk Skylar. Lebih akan mengincar untuk item yang jadi nanti di mid game. Yap. Dan ternyata ngelihat dari Gatot Kacanya yang di EXP ya. Kita nggak ngelihat dari Gatot Kaca untuk Idok. Digeser dan Idok tetap dengan adanya satu power picknya itu adalah Ruby. Yang sering banget menjadi satu sosok momentum ya yang bisa dipegang, dikejar. Tapi Flicker menuju ke arah seorang Dreams. Ujin mencoba untuk melakukan pengejaran di depan sana tapi kayaknya masih terlalu jauh dan terlalu mahal ketika dia harus membuang banyak banget. Dan itu ketika Natsuko win rate-nya tidak cukup baik. Anavel juga. Anavel yang sangat Anavel tidak juga baik sama, ya. tapi ya memang balik lagi mau win rate kalah atau win rate menang semua bisa pecah di sini. Ya, tapi aku pengen lihat Dairen dengan Gatot Kaca sebenarnya ini apakah debut untuk dia juga nih buat mainin Gatot Kaca EXP. Dan benar ya, karena cukup jarang melihat Gatot Kaca ada di EXP apalagi di season 14 sekarang. Mayoritas itu bermain sebagai roamer. Yap, buat megangin. Tapi ya balik lagi mungkin dengan adanya Ruby yang udah comfort banget buat Idok ya. Ini dimanfaatin aja, tapi Turtle yang pertama sekarang udah mulai di setup nih sama Anavel dan juga Cloakun. Oke, tapi nampaknya Psychos memberikan informasi di sana ada seorang Ujin, Avatar of Guardian, menangkap ke arah depan, tapi berhasil dilindungi para pasukan dari tim Araki. Mereka hampir saja kehilangan sosok dari seorang Ujin. Mundur ke arah belakang walaupun kehilangan ke arah Power of Retribution, tapi membuat Psychos menjadi power di area EXP lane. Benar-benar tidak bisa dibendung. Psychos dengan editnya terlalu kuat, zoning outnya benar-benar berhasil. Sebenarnya EVOS Glory mereka selalu bisa dapetin keunggulan di early game. Betul. Dan ini terlihat lagi dengan Turtle yang mereka kantongi. Terlihat juga dengan Avatar of Guardian yang lumayan tadi kecepatan. Dengan Rhythm of Joy juga. Yang sudah di-trigger Electrifying duluan Beats, ya. iya. Dan memang sangat sulit, apalagi heavy spinnya ini bisa menjauhkan Joy juga. Joy tanpa anti-CC berat. Udah enggak kan ya? Betul, udah enggak sama sekali. Cuman menetralkan lah kalau dia kena slow movement speed bisa tiba-tiba netral kalau ada Electrifying Beats. Oke. Oke, Idok masuk ke dalam perangkap para pasukan dari Sang Macan. Paramis dengan Netherrealm mencoba untuk menyelamatkan ke arah seorang Idok, tapi nampaknya gagal. Informasi yang didapatkan dengan adanya first blood di tangan dari seorang Anavel membuat tim RRQ kembali lagi kehilangan daya dobrak di early 1000 gold difference. Wah, ini EVOS Glory mode sprint ya kayaknya. Benar-benar mereka bangkit dengan begitu kerasnya juga. Dengan 1200, bahkan ini adalah early game yang sangat-sangat dipegang sama EVOS Glory nih. Anavel dengan perbedaan kalau ngeliat dari Nolan. Oke, mereka menangkap sosok dari seorang Anavel dengan Kapten coba di depan sana. Tapi nampaknya Psychos mencoba meng-cover dengan sangat cepat. Kapten kita datang, berhasil melakukan cover dan membuat Anavel bertahan hidup di depan sana. Hampir saja kehilangan poin kill dari seorang jungle. Dan kalau dia kehilangan dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar di Turtle dia nggak punya. Purple. Ini beda cerita ya. Kalau ngeliat dari nasib Nolan dari Sutsujin tadi di game kedua susah. Ini kayaknya cukup aman sekarang. Naik. Win rate-nya naik. Naik 5%. Naik 5%. Persentase win rate. Dairen menjadi pilihan utama. Raven telah di depan sana. Berhasil menyelamatkan Dairen. Waktu buying time yang berhasil diberikan. Tapi tidak membuat para pasukan dari tim RRQ bisa memastikan mendapatkan ke arah Turtle. Kalau zoning out dengan adanya Purple yang udah pop up dari tim EVOS. Ini dirusuh sama Dairen. Ini mereka butuh untuk dapetin purple dulu sih. Sementara Turtle-nya sudah mulai di start juga. Dairen lihat. EXP yang sudah meninggalkan EXP lain mereka berdua nih. Betul sekali. Tapi dengan adanya kondisi buying time yang dilakukan para pasukan dari tim EVOS, mereka akan siap kembali memperebutkan Turtle mereka yang kedua dengan kondisi yang full lineup dan juga full power. Ya ini udah ready sih dari Netherrealm, Avatar Guardian, Psychos. Psychos, gagal predicted yang mereka lakukan. Ini bencana diteriakan kembali nampaknya di lane of down. Membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kali ini akan coba gantian melakukan takeover. Tapi sabar lagi kayaknya dari kedua belah tim. Mereka nggak mau buru-buru. Tapi bakal dicepetin kayaknya sekarang. Dicepetin. Target mereka menunjukkan Idok. target di depan sana, tapi nampaknya Idok menjadi target utama. Dia tinggal pergerakannya, Sutsujin free hit ke arah belakang. Dengan ada kondisi dari Rift memporak-porandakan para pasukan dari tim RRQ. Yang akhirnya mereka harus kehilangan Idok lagi. Yes, dan juga Netherrealm akhirnya dibuka untuk cover Idok, tapi nggak berhasil.
Dan ini ngebuat kerugian banyak dialami oleh RRQ Hoshi. Walaupun Skylar mencoba untuk menukarkan kerugian tersebut dengan adanya alter turret di bottom lane. Sekali. At least ada pertukaran ya yang bisa dilakukan juga meskipun tadi ada Spare of Destruction yang kena, tapi Skylar tidak muncul sama sekali juga dan tetap Anavel masih sanggup untuk melakukan satu buat trade. Dan kembali RRQ Hoshi diberikan pilihan apakah akan meneruskan untuk bottom lane. Oke. Assalamualaikum Kak. Uhti. Terima kasih udah datang ke MPL ID Extremer. Ya ampun. Nah, kalian bisa kunjungi nih channel official streamer MPL ID. Ini ada EVOS Alisa. Halo. Masih belum sadar. Kita lihat ya, kagetnya kayak apa nih. Biasanya reaksi-reaksinya kan. Loncat pagar nggak ya? Enggak Weh, dong. enggak dong. Oh enggak ya, enggak dong. Nah. Iya. gitu. Oh, tenang ya, kalem ya. Oh, iya ampun gemes. Kalau gua streaming gitu juga pegang pipi, gitu ya. Cocok kamu? Enggak sih. Makasih loh. Kuring. Guring ya. Oke, kita balik lagi ke Lane of Dawn kali ini. Yep. Kembali ya, Skylar yang ternyata sekarang cukup aman nih. Beda cerita dengan game yang kedua tadi, benar-benar ditekan terus-terusan. Iya. Sekarang bebas, apalagi dia marksman. Dia juga bisa melakukan split push. Jadi masih lumayan enak lah dengan Moskov yang sedang dipakai sekarang. Tapi ingat untuk tim fight besarnya ini yang harus dijaga dengan RRQ sekarang. Karena kebanyakan EVOS ini akan berusaha untuk mengincar tim fight 4 atau 5 melawan 5. Oke, Avatar of Guardian ini kakal. Menuju ke arah belakang Idok, target utama mereka Raimo Pendas. Masuk di following up damage, tapi dengan adanya Heavy Sin berhasil menghindari para pasukan dari tim RRQ. Poranda. Free hit terbelakang sana, membuat para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan tim fight dari backline. Damage darat Natko berhasil dibentikan, tapi taruh mereka menuju ke seorang Anabel gak bisa, mereka bentam. Terlalu sakit. Tyrant di depan sana benar-benar perkasa sekali. Dan bahkan Skylar masih coba dikejar oleh seorang Anabel. Mereka berhasil merendam setelah Natsko tumbang. Dan juga tadi diversionnya mereka langsung keluar ya. Mereka nggak nunggu. Tapi setup menuju ke arah turtle sekarang akan segera dilakukan juga. Ya, tapi itu posisi di mana kelihatan sebenarnya buat apa? Tyrant bakal menjadi target utama. Sucin gak bisa menahan damage di depan sana dari seorang Cloud-Kun. Tapi tidak ada jawaban karena Cloud-Kun sampai saat ini. Ya ini bakal di take over sih harusnya karena... Wah, perfect. Yes, karena tadi yang megangin turtle-nya Sutsujin. Yep. Dan kita tahu bagaimana Assassin ini susah ya. Dalam keadaan lagi mengejar juga pastinya dan perfect turtle. Untuk EVOS Glory, lagi-lagi modal awal yang mereka dapetin. Tapi Perfect Turtle gak ngebuat dari gold ini terlalu jauh loh. Benar, karena untuk tim fight yang terjadi masih bisa diimbangi tadi. Jadi RRQ Hoshi mereka membaca juga ya bagaimana arah untuk diversionnya. Avatar of Guardian menjadi respon pertama dan respon kedua adalah Spare of Destruction yang juga kena tadi sebenarnya. Jadi mau gak mau tadi untuk tim fight yang berusaha di setup dengan EVOS, mereka harus keluar dari rumput di orange buff. Yap, dan ini upaya dari EVOS Glory bener-bener lock idoknya. Dan kayak coba untuk di backup. Ternyata masih belum berhasil karena durasi heavy spin ini kan lumayan lama ya tadi ya. Sampai akhirnya Spectre mode-nya pecah. Ini Anavel udah ada Hunter, Melvick, Hepta. Oke. 3 item planet. Oke, 3 item penetrasi di depan sini. Tim RRQ mereka kehilangan lagi daya Joy. Gimana head to head dengan sosok Destar Nolan. 1800, tapi on top tower! Sacrifice Beast, save the day kali ini. Berhasil menyelamatkan, tapi terlalu banyak flicker keluar. Falcon menjadi target utama, emang Fendernya miss. Tapi untungnya Avatar of Guardian berhasil mendapatkan Falcon. Menuju ke arah Rince yang langsung hilang tanpa ada pasti membuat perpasukan dari tim RRQ. Mereka harus mundur ke arah belakang. Tyrant versus everybody di depan sana. Bakal coba dilakukan covering up terhadap seorang Natko berhasil membuat sosok dari seorang Cloud-Kun ini bertahan tanpa keluarin flicker satupun. Itu bener-bener tadi heavy spin coba untuk jepit Sutsujin, cuman gagal. Tapi Idok mau cari ke Cloud-Kun, juga gagal. Oh dikejar Cloud-Kun? Cloud-Kun! Target utama dikejar begitu saja, Cloud-Kun! Still survive kah? Cloud-Kun still survive dan bertahan! Berhasil menukar dengan sosok dari seorang Natsko yang terlalu dalam membuat para pasukan dari tim RRQ. Menukar cukup worth it kali ini. Yep. Satu flicker yang menyelamatkan Cloud-Kun juga. Dan damage duality ya, pasif untuk Logi sendiri tadi yang memang bisa menumbangkan pemain-pemain RRQ yang sedang kumpul setelah efek dari Avatar of Guardian. Ya terus ada shield juga kan tadi ya, mau dikejar juga susah. Apalagi ada lethal ignition tapi Dairen. Oke, freestyle dulu. Avatar of Guardian untuk freestyle kali ini. Dengan kondisi para pasukan dari tim RRQ, mereka masih punya split pusher. Dan Anavel, untuk ngomongin Anavel versus Skylar itu nggak bakal kuat nanti di arah late game di side lane-nya. Nggak bakal kuat. Anavel versus Skylar ya. Iya, kalau misalnya bermain di split push ya. Yep.
Oke, tapi Lord sudah mulai di setup dulu sekarang. Secara goalnya memang nggak terlalu jauh ya. Dan mungkin teamfight yang bakal dicari dulu untuk EVOS. Karena mereka tahu setupnya mereka butuh banget untuk bisa mereka menangkan. Masih ada Netherrealm buat Rins, jadi menjadi senjata utama. Cuman kita selalu melihat juga ya, Netherrealm dibuka, Heavy Spin sudah tersedia untuk menjepit. Bahkan setelah Spectre Mode selesai, Heavy Spin masih ada, masih muter dulu tuh. Itu dia dipecahin juga kan Betul. dari Spectre Mode. Oke, Anavel. Kali ini nggak boleh masuk terlalu dalam. Tapi Dreams benar-benar melakukan pengawalan dengan sangat ketat. Membuat tim dari RRQ, mereka harus merelakan melegowokan outer turret mid lane-nya. Wah, ini udah mulai terjadi keramaian juga sebenarnya. Waduh. Gak di Land of Dawn, gak di MPL Arena nih. Rame Semuanya. sekali, ini dia yang memang kita tunggu-tunggu. DRB klasik yang cukup ketat. Perbedaan rank terhadap klasemen nampaknya tidak membuktikan untuk match kali ini. Yep. Tidak terbukti sama sekali. Selama mereka main di MPL seharusnya ya skill mereka pasti sama. Benar. Ya, tinggal kekuatan untuk ya bagaimana mereka implementasi strat mereka nih yang dibawakan dari draft juga. Kalau secara laning, RRQ Hoshi mereka unggul ya untuk di bottom lane-nya. Kelihatan bagaimana wave management untuk RRQ Hoshi udah ready banget di bagian bawah. Cuman kayaknya mereka masih belum siap juga untuk start terlebih dahulu di Lord ini. Dan mereka akan menantikan untuk Lord-nya lebih ke enhanced Lord, bukan Lord yang biasa nanti. Iya, menit 12 ya, Menit tanggung. 12, benar. 30 detik lagi, tapi kalau ngelihat dari outer middle turret yang hancur juga, ini Cloudkun akan semakin leluasa nggak sih untuk menghuni rerumputan? Betul. Asal jangan sampai template lagi. Karena kayaknya rerumputan itu bakal jadi awareness buat RRQ Hoshi. Karena udah dilakukan berulang kali. Dua ya. kali tadi Dua ya? kali tadi sudah terjadi di sana juga. Dan oke, diversion ke belakang saja nih. Mulai di start memang belum enhanced Lord. Tonsil. Control gamingnya mereka pecah belah dua ya. Jadi mau dapat Dreams atau mau dapat Psychots, either itu Psychots yang dapat, dia following up. Kalau Dreams yang dapat, Psychots yang bakal zoning out. Tinggal pilih aja. Oh, di all in Lordnya? Oke, Lord di all in. Avatar of Guardian. Bisa di mana Anavel berada. Susunya di sana terperangkap. Masih ada Heavy Speed. Tapi nampaknya Red Dreams yang belum Anavel. Sangat baik dan mereka kehilangan seorang Susujin. Free hitter belakang. Psychos melakukan zoning out dengan adanya Prime Ward yang dimiliki. Dan ternyata jawaban kesulitan RRQ 2 game belakangan ini adalah Psychos dengan editnya. Yep, edit yang selalu bisa on point ya untuk bisa memberikan efek knock up atau dengan onwardnya juga. Yep. Tapi sayangnya tadi Lordnya belum enhance. Iya. Kurang beberapa second sebelum masuk di menit yang ke-12 sudah di Skylar! start. Oh, Skylar berangkat terperangkap di depan sana. Bakal coba dikejar Hypebeast dan akan hilang. Skylar tidak dari saat mereka harus melakukan defense terhadap Lord yang di tangan dari Jamie Foss. Oke, memang lane jauh bisa dipegang sama Moskov, tapi apa daya kalau ternyata digerebek rame-rame pakai diversion. Betul, yang datang bukan satu ya, Bukan. 3 yang datang tadi. Dan ya Skylar memang tumbang, tapi Lord pertama ini akan menjadi Lord slow push untuk EVOS. Mereka akan membiarkan dia berjalan saja dulu. Pelan, lebih memanfaatkan untuk super minion yang akan diproduksi oleh Lord ini. Oke, tapi Ujinnya ini benar-benar nggak ada space banget sih. Kalaupun dia mau main, dia harus benar-benar flank jauh banget. Dan sekarang, siapa yang akan follow up flanking yang dilakukan oleh seorang Susujin? Karena susah juga ya, apalagi kalau ngelihat dari targeting Avatar of Aduh, Guardian. dikejar habis. Oke. Kali ini untung aja momentum berhasil didapatkan oleh Susujin untuk keluar dari zona top lane mereka. Oh, Lordnya masih bisa di defense. Tapi itu dia, kalau ngelihat bedanya mungkin serangan kejut bisa dilakukan sama EVOS Glory. Bukan cuma dari editnya, tapi yaitu dari diversionnya. Beda sama Avatar of Guardian yang ada bayangannya dulu nih. Jadi Kelihatan bisa ya. dihindari kan tadi. Betul. Udah mungkin hitungannya 1, 2, oke. Widok dan juga Rins. Oke, dan seperti biasa Psychos, kapten kita benar-benar memberikan pressure. Dan dari tadi, dari 2 game terakhir Psychos menjadi sebuah masalah. Lihat, di depan sana Psychos yang akan sangat menjadi masalah utama untuk RRQ. Primal Wardnya terlalu sakit, untuk head-to-head Skylar juga nggak bakal kuat. Tapi defensifnya terlalu tinggi. Dan untuk mau tumbangin frontlanernya, mereka terlalu berat. Kan Dreams ngabisin seluruh fondasi yang dimiliki dari tim RRQ. Ya menurut dari EVOS mereka gak boleh berbuat kesalahan juga sih. Sering kita melihat sebenarnya untuk match-match sebelum dari EVOS ini. Mereka open initiate, tapi ternyata mereka yang dibalikan. Tapi kita belum melihat hal tersebut terjadi. Tapi kalau memang sampai terjadi di late game akan cukup mengecewakan nanti buat EVOS. Jadi mereka harus cukup presisi juga untuk mempertimbangkan kapan akan melompat dengan diversion. Oh, ini ada game fact by GoPay. Gatot Kaca dari Dairon menjadi Gatot Kaca di XP lane keempat di seluruh region. Oke, menangkap kanan Dreams, lihat cover up, menuju ke arah belakang, menangkap ke arah seorang Dairon, di all begitu saja, dan nampaknya Paramis. Masih coba untuk menyelamatkan Susujin, menarik ke arah belakang, mentarget menuju ke seorang Cloudkun, dan Cloudkun hilang!
tidak bisa diselamatkan kembali walaupun Indo harus menjadi pertukaran. Pramowo dikeluarkan dan Son Sojin kali ini harus hilang dengan damage yang sangat besar. Untungnya Rincia sudah kembali lagi ke line of down. 3 berbanding dengan 4. Ini bukan angka yang adil untuk tim RRQ melakukan defensif. Oke. Ini kalau ngeliat tadi Gatot Kaca, XP Lane di 4 region masih belum dapetin kemenangan. Berarti masing-masing region 1 nih perwakilan ya. 1 ya. Sekarang Dairen nih baru Sekarang di perwakilan Dairen. EXP. Apakah akan pecah? Atau bahkan menambah nih. Wizard RRQ yang pecah. Nah loh. Oke. Wah, belum di start ternyata buat Lordnya. Maksudnya belum di all in tadi. Karena gue kira mereka pengen all in, Susunya udah tumbang juga. Tapi bener-bener hati-hati banget berarti buat EVOS. Wah, ini berat. Ini berat, ingat. Catatan derby klasik EVOS. Walaupun di peringkat ke-9 mereka bisa mengukir tetap tak peduli di mana peringkat RRQ berada saat ini. Ya, posisi 1 lawan versus posisi 9 ya. Itu Yep. nggak jadi jaminan ternyata. Nggak jadi jaminan. Apalagi juga dari EVOS Glory yang selalu melakukan improvisasi dengan line up lagi nih yang di otak-atik dan sekarang mereka bermain cukup bersinergi. Ya ini sangat dapet sinerginya sebenarnya sekarang. Seperti di mana advice yang dilakukan di game yang pertama ya. Nah, berhasil mereka jalankan gitu loh. Dengan butuh chemistry, satu suara dan benar-benar terjadi nampaknya untuk kali ini. Belum ada jawaban untuk seorang Cloudkun. Damage dari Cloudkun masih terlalu besar, tapi free hit ke arah belakang dari sosok seorang Skylar terlalu sakit. Dreams terlalu dive in. Avatar of Guardian untuk defensive Dreams terperangkap. Mereka kehilangan immortality. Tapi Natsko dengan Summon Force sudah dikeluarkan menarget begitu saja Dreams hilang. Dengan adanya sosok dari seorang Natsko tidak bisa dihentikan. Free hit karena seorang Eagle. Tepakan one last hit, Tyron. Kali ini berhasil mendapatkan Anafel, berhasil memulangkan para pasukan dari tim RRQ. Nggak ada Skylar, hanya tersisa Son Sojin dan Riz bersama dengan seorang Idok yang akan mempertahankan base mereka. Masih bisa bertahan memang, tapi pertukaran demi pertukaran kian terjadi dan pertukaran tersebut selalu bisa diunggulkan oleh EVOS Glory. Yap, dan meskipun tadi terlihat ya dari Dreamsnya mungkin overextend untuk masuk, tapi tugasnya dia adalah menjauhkan biar Skylar gak deket. Zoning out Dan ya. Skylar gak bisa zoning sama sekali tadi berkat heavy spin dari Dreams. I'm offended! Red Blacker dan Natsko! Langsung bertahan begitu saja dengan Summon Force. Looking for outplay. Tapi lihat base terbuka sangat besar. Susujin fokus ke arah belakang. Target menunjukkan seorang Natsko dan Chantal! Finally terjadi. Tapi base-nya datang ke-33. Derby klasik didapatkan oleh EVOS. Ini bencana. Mau peringkat 1 atau 9. Tidak peduli karena derby klasik tetap menjadi sebuah pertandingan yang mahal dan berbeda. Dan ini dia one team, one voice, one family, EVOS roar. Mereka bangkit, mereka membuktikan posisi terbawah bukan berarti tidak bisa menang. Dan bahkan menjatuhkan kudeta dari sang raja, dari segala raja yang sedang prima. Tapi ini dia, usaha memang tidak mengkhianati hasil. Dan baliknya juga, satu sosok kunci kemenangan dari EVOS Glory ada di Cloudkun. Kita tahu itu dia. My God, 6 caster, 3 caster bahasa Inggris, 3 caster bahasa Indonesia. Mereka semua tertampar. Apa itu kemenangan 2-0 untuk RRQ? 2-1 milik EVOS Glory. Wow, siapa yang menyangka ternyata dicakar balik. RRQ Hoshi dengan win rate mereka, win streak mereka terpatahkan oleh EVOS Glory. Bongkar pasang komposisi yang baru, tapi mereka menemukan akhirnya chemistry mereka di game yang kedua tadi. Yap, itu dia chemistry yang ternyata sudah terjadi juga. Dan kemenangan kali ini, kemenangan kedua di season ini di derby klasik pastinya. Sekali lagi, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Dengan satu kemenangan ini, congratulations untuk EVOS Glory. Ini dia, sang macan yang dianggap remeh. Sang macan dipandang setengah mata. Sang macan yang mencoba untuk menggigit balik sang raja dan berhasil mendapatkan game yang ketiga. Mari kita sambut kemenangan derby klasik EVOS Glory. Kata benar-benar sangat-sangat menegangkan. Membuat semua merinding pastinya dan ternyata pembuktian lagi-lagi. Posisi bukan menjadi satu Benar. jaminan.
Ya, mereka bisa ngebalikin. Yap. Dan kita akan langsung lempar kepada Monica. Seperti apa di sana, Monica? Sang raja dicakar oleh sang macan putih, EVOS Glory! Wow, tapi sebelum Monica mau nanya-nanya dengan EVOS Glory, ada yang menarik perhatian Monica di sini. Bagaimana EVOS Fam memberikan salam-salaman dengan Kingdom begitu manis. Mana tepuk tangannya bukan cuma buat EVOS Glory, tapi juga untuk EVOS Fams. Luar biasa, akhirnya finally. Kayaknya kata yang tepat nih untuk diomongin ke EVOS Glory. Welcome back EVOS Glory! Wow, akhirnya finally setelah lustrik sekarang ada harapan lagi. Kemenangan kedua selama di stage MPL Indonesia. Tapi sebenarnya Monica mau mewakili pertanyaan yang banyak banget tersebar selama ini. Siapa yang mau jawab? Mungkinkah Anavel? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa begitu sulit EVOS Glory untuk bangkit? Apa yang membuat EVOS Glory begitu sulit untuk bangkit di season 14? Boleh ulang nggak? Apa yang membuat EVOS Glory sulit bangkit di season 14? Ya mungkin dari kami telat adaptasi lah, kami juga player banyak salah. Jadi kayak kita kurang catch up meta yang sekarang, patch sekarang gitu. Mungkin buat sekarang kita udah coba nemu patch kita sendiri lah sama jati diri kita. Jati diri kalian, apakah berarti ini kalian percaya diri kah dengan game-game selanjutnya juga? Ya karena ada posisi kayak gini ya kami pasti all nothing tulus saja. Soalnya ada apalagi yang diharapin, gak ada yang diharapin lagi kita. Wow, tapi juga ada di samping Anavel dong, sama-sama ini. Welcome back, Captain Psychots. Wow, Captain Psychots akhirnya ini kemenangan pertama di season 14. Bagaimana rasanya? Apalagi kemenangan pertama di season 14 melawan sang rival RRQ nih. Kalau dari gue sendiri sih seneng banget kan. Soalnya kemenangan ini buat EVOS Fans. Buat EVOS Fam dong, wow. Emangnya EVOS Fam begitu setia, tetap memberikan dukungan. Tapi ada yang menarik juga nih, kalau ngelihat tadi di samping Psychots ada Anavel, Monica mau balik lagi ke Anavel. Anavel, gimana rasanya ketemu dengan jungler idolanya, role modelnya. Apalagi tadi, solo kill, aduh retrinya menang terus. Ya senang lah, soalnya kan kayak bisa bersaing sama Sujin kan. Soalnya emang menunggu juga match ini. Soalnya emang pengen ketemu Arthur lagi, karena kalah di leg 1. Karena kalah di leg 1, tapi gimana setelah ketemu di leg 1 dan leg kedua, apakah ini menjadi ajang balas dendamnya Anavel? Makanya Anavel makin ganas tuh. Ya gak ada balas dendam sih, cuman pengen ngalahin. Pasti jadi Arthur juga pengen ngalahin gue. Oke, tapi ada yang menarik juga karena sebenarnya kalau dilihat tadi tuh ini prediction para caster-caster yang bertugas hari ini. Semuanya prediksinya itu 2-0 guys buat RRQ. Tapi ternyata kalian menjawab dengan memberikan kemenangan pada kali ini. Kalau biasanya kan Monica nanyain pesan-pesan buat EVOS Fam atau pesan-pesan buat sang